tanggal 16 ini kita mulai kampanye terbuka nih. Kampanye terbuka dan teman-teman ini mulai tugas. Ada 3 tahapan sampai yang akan mereka kerjakan untuk selanjutnya, yaitu kampanye, masa tenang, dan penghitung. Kira-kira titik rawan dari 3 tahapan itu? Paling tidak ada 3 tahapan yang harus kita pantau bersama ya. Yang pertama itu adalah tahapan kampanye terbuka nanti. Jadi kadang-kadang ini peserta pemilu sudah diatur jadwalnya tapi kemudian tidak tertib, itu juga sudah melanggar. Ada juga mungkin partai yang kampanye di tempat ibadah, atau ada juga kampanye dengan memobilisasi birokrasi atau PNS atau pejabat negara gitu. Selain tahapan kampanye ada juga tahapan masa tenang paling ya Pak Yuris ya. Itu ada juga biasanya kan alat peraga itu masih terpampang padahal udah masuk masa tenang, bahkan jangan-jangan nanti dipasang malah pada saat masa tenang. Terus di masa tenang juga yang perlu kita awasi sama-sama itu politik uang. Dulu kita kenal ini apa istilahnya ya, serangan fajar. Nah yang kayak gitu kan itu harus kita awasi juga tuh. Nah, ada hal lain itu kadang-kadang juga terutama di daerah-daerah yang memang yang sangat terpelosok itu intimidasi juga sering terjadi buat para calon pemilih, dan itu biasanya kan memaksa sekelompok orang atau seseorang itu untuk memilih kepada satu pihak ya yang ingin dimenangkan, biasanya kayak gitu. Terus ini sebenarnya yang paling penting dari semua tahapan nanti itu ketika hari H. Hari H ini banyak sekali, misalnya politik uang pasti juga sangat marak biasanya tetap di hari H. Kadang-kadang masih di sekitar TPS banyak orang membagi-bagikan uang misalnya untuk orang agar memilih. Kadang-kadang kalau DPD tidak ditempel maka kita tidak bisa tahu berapa jumlah pemilih di TPS itu, kemudian berapa yang hadir dan menggunakan hak pilihnya. Bisa jadi sisa suara atau sisa orang yang nggak datang itu disalahgunakan. Dan tentu yang terakhir adalah soal penghitungan suara. Ini juga harus kita pantau, kita awasi agar semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Kalau dia nggak terdaftar di DPT, kira-kira boleh nggak dia nyoblos di TPS itu? Boleh asal dia bisa menunjukkan KTP atau alat pengenal yang lain kan? Oh gitu ya. Ya jadi memang walaupun itu sejauh dia terdaftar kan ya? Kalau nggak kalau dia dia tidak terdaftar di DPT di mana TPS dia akan nyoblos, misalnya apakah dia tiba-tiba harus ke rumah sakit atau apa gitu. Nah kira-kira itu ada mekanismenya. Ya, kalau dia mau pindah TPS kan sudah diatur juga, dia bisa mengurus sebelumnya dan bisa menggunakan tetap hak pilihnya. Ya, nah untuk masa tenang sendiri itu kan kalau nggak salah 3 hari sebelum hari H ya, masa tenang itu ya. Iya, termasuk ketika penghitungan itu kan kadang-kadang kondisi pengawas itu sudah sama-sama capek ya untuk mengawasi proses penghitungan suara. Dan ini juga yang harus kita awasi betul proses penghitungan itu sampai nanti misalnya rekap di tingkat kecamatan dan seterusnya. Ini penting sekali untuk kita awasi. Ternyata di hari H juga teman-teman kita yang disabilitas juga itu sebenarnya bisa terakomodir nggak sih di hari H itu? Itu jangan sampai mereka tidak mereka terabaikan, padahal mereka juga punya hak. Harus bisa memilih dengan baik ya. Artinya tidak mengalami kesulitan begitu. Karena prinsip pemilunya itu langsung, umum, bebas dan rahasia. Sebenarnya memang penyandang disabilitas harus langsung difasilitasi ya. Artinya tidak mengkhususkan mereka, tetapi kita harus misalnya penyelenggara itu bisa menyiapkan TPS itu yang mudah dilalui oleh kursi roda. Kemudian naruh boothnya tidak terlalu tinggi sehingga mudah mereka untuk memberikan suaranya. Nah, pengalaman yang sudah ini kan penghitungan suara tuh kalau legislatif ya sampai malam. Ini kira-kira gimana nih? Ketika orang sudah tidak ada di TPS, penghitungan masih berlangsung, kira-kira tuh bisa jadi titik rawan juga nggak? Nah itu ketika orang-orang di sekitar warga di situ di sekitar TPS itu udah nggak ada, itu bisa saja apakah para penyelenggara itu berbuat curang, dan itu yang harus diawasi sebetulnya. Kalau sampai tengah malam penghitungan itu ya, sebetulnya kita sebagai warga yang bertanggung jawab perlu kita awasi juga sampai proses penghitungan itu selesai. Nah, itu pentingnya kita dorong relawan dalam gerakan sukarelawan ini untuk ikut mengawasi semua proses, semua tahapan yang sudah tinggal beberapa
tahapan lagi. Ya, satu lagi nih, kita kembali ke soal kampanye. Mungkin tadi belum disebut, ada nggak sih larangan melibatkan melibatkan pihak-pihak atau melaksanakan kampanye di tempat-tempat tertentu? Yang dilarang kan di tempat ibadah ya, di tempat ibadah. Kemudian karena kampanye terbuka ini sudah melibatkan banyak orang, maka sudah diatur kan zona dan pembagian waktunya. Oke, Nah jadi kalau nggak bisa asal kampanye ya, gitu. sudah. Kalau di sekolah-sekolah, Itu juga nggak boleh kan? itu juga nggak boleh. Di Pendidikan sekolah-sekolah, nggak boleh. fasilitas pendidikan itu ya. Semoga teman-teman bisa mulai bekerja tanggal 16 dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Afif maupun Pak Yuris, semoga bisa jadi bekal dan pegangan bagi teman-teman untuk melaksanakan pemantauan nanti. Mari bergabung dalam gerakan sejuta relawan pengawas pemilu.